Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan belum menyerah untuk mendatangkan Anthony. Setan Merah dilaporkan akan tetap mengejar penyerang Ajax Amsterdam itu hingga hari penutupan bursa transfer. Menurut laporan Goal Internasional, MU tidak menyerah untuk merekrut sang penyerang karena Erik ten Hag ngotot untuk mengamankan jasa sang striker. Mereka terus menego Ajax. Mereka ingin Ajax menurunkan mahar transfer Anthony yang saat ini berada di angka 80 juta euro. MU juga mendapatkan bantuan karena agen Anthony dan sang pemain turut mendesak Ajax agar menjual sang pemain. Jadi MU tetap mencoba untuk merekrut sang gelandang. Manchester United dikabarkan bakal bersabar untuk merekrut Anthony karena mereka optimis akan Ajax Amsterdam menurunkan harga jual sang pemain. MU dikabarkan akan terus menego Ajax sampai jadi. Mereka bahkan siap menunggu hingga deadline day bursa transfer. Menurut laporan yang beredar, MU menargetkan bisa mengamankan Anthony di angka 55-60 juta euro. Jadi mereka sedang berupaya keras agar transfer ini bisa jadi nyata. Ada gosip baru beredar mengenai masa depan Aaron Wan-Bissaka. Bek Manchester United itu dilaporkan akan dilepas Manchester United ke Barcelona. Dilansir Gerard Romero, Aaron Wan-Bissaka berpotensi pindah ke Spanyol. Sang bek dilaporkan jadi incaran Barcelona. Menurut laporan tersebut, Barcelona khususnya Xavi Hernandez sangat tertarik merekrut Aaron Wan-Bissaka karena ia butuh bek kanan baru di timnya. Sang manajer dikabarkan tidak puas dengan kinerja Sergio Des, sehingga ia ingin mendatangkan bek baru untuk memperkuat sisi kanan pertahanan mereka. Aaron Wan-Bissaka menarik perhatian Xavi Hernandez atas kemampuan bertahannya yang di atas rata-rata, sehingga ia ingin memboyongnya ke MU. Barcelona berpotensi mengajukan skema barter pemain ke MU karena mereka tahu MU sedang mengincar Sergio Des. Erik ten Hag menginginkan mantan anak asuhnya di Ajax tersebut. Sementara Sergio Des sendiri hanya dianggap pemain surplus oleh Xavi Hernandez. Jadi Barcelona bisa mengupayakan barter antara Des dan Wan-Bissaka di musim panas ini. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan bakal segera menyegel transfer Matheus Cunha dari Atletico Madrid. Bursa transfer kali ini akan segera ditutup, jadi Manchester United pun berusaha secepat mungkin untuk mencari penyerang baru. Penyerang Atletico Madrid Matheus Cunha, MU pun disebut sudah menghubungi pihak Atletico untuk membahas peluang transfer pemain Brazil tersebut. Kini ada angin sejuk bagi MU, mereka disebut akan segera menyegel transfer Matheus Cunha dari Atletico Madrid. Kabar ini diklaim oleh Talksport. Laporan itu mengklaim bahwa MU akan memboyongnya dari Atletico sebesar 42 juta pound sterling. Laporan itu juga mengklaim bahwa MU berhasil membuat kemajuan besar dalam negosiasi dengan Atletico. Pada Senin malam waktu setempat, manajemen United pun disebut akan berusaha menuntaskan transfer Cunha secepat mungkin. Cunha sendiri sebelumnya disebut siap merapat ke MU, sebab di Atletico ia kerepotan bersaing dengan striker lainnya, termasuk Alvaro Morata. Bursa transfer masih dibuka sekitar 2 pekan lagi. Manchester United harus segera selesaikan masalah terkait Cristiano Ronaldo. Legenda Manchester United Gary Neville percaya bahwa klub harus memfasilitasi keinginan hengkangnya Cristiano Ronaldo. Situasi ini saat ini menurutnya sudah tiada ada kesukaan antara Ronaldo dan petinggi klub. Andai Ronaldo sudah dijual, MU harus mencari mesin gol yang sepadan. Posisi setan merah di klasemen bisa saja makin buruk kalau pengganti Ronaldo tidak oke. Cristiano Ronaldo masih tetap ingin pergi dari MU pada musim panas 2022 ini, meski manajemen setan merah tidak berniat menjualnya. Cristiano Ronaldo adalah nama besar di dunia sepak bola, dan meski sudah tua, ia masih produktif.
Sayangnya hal tersebut sekarang tidak menjamin mendapatkan klub baru dengan mudah, beda dengan musim panas 2021 lalu. Saat itu ada sejumlah klub yang bersiap menampungnya, tapi sekarang situasinya berbeda. Ronaldo kabarnya ditolak banyak klub, mulai Bayern Munchen, Real Madrid, Chelsea, Paris Saint-Germain hingga AC Milan. Sekarang ini Cristiano Ronaldo memang jadi andalan skuad Manchester United. Ia ikut bermain di laga lawan Brighton dan Brentford. Namun ternyata hal tersebut tidak menggoyahkan niatan Ronaldo untuk angkat kaki dari MU. CR7 masih memprioritaskan untuk pindah ke klub lain. Klaim ini dilontarkan oleh Fabrizio Romano. Dalam cuitannya, Fabrizio Romano mengklaim Jorge Mendes, agen Ronaldo, terus bekerja keras mencarikan kliennya klub baru. Kans Ronaldo untuk pindah jelang bursa transfer ditutup sendiri kabarnya cukup terbuka. Situasinya bisa saja sama seperti ia cabut dari Juventus. Akan tetapi, Mendes masih punya kendala cukup besar. Ia harus bisa membujuk MU untuk tidak menggandoli Ronaldo agar bertahan di Old Trafford. Spekulasi baru muncul terkait perburuan striker baru Manchester United. Setan Merah kini dilaporkan menghidupkan minat mereka terhadap Moussa Dembele. Menurut laporan Manchester Evening News, bukan kabar baru jika Manchester United meminati Dembele. Setan Merah sebenarnya sudah lama tertarik merekrut Dembele. 2 musim terakhir Dembele selalu masuk radar Manchester United. Namun karena 1 dan 2 hal mereka tidak menuntaskan transfer sang striker. Dalam posisi yang kepepet butuh striker, Manchester United dilaporkan akan mencoba mendatangkan Dembele di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, MU cukup serius untuk merekrut Dembele. Mereka sedang menyiapkan tawaran untuk sang striker. Dalam waktu dekat ini, mereka akan mengontak agen sang pemain. Mereka akan membahas nilai kontrak yang akan diterima Dembele. Setelah itu mereka akan menjalin komunikasi dengan Lyon untuk mengajukan tawaran resmi untuk sang striker. Ada update mengejutkan dari Manchester United. Setan Merah dilaporkan menarik diri dari transfer gelandang Juventus, Adrien Rabiot. Diduga transfernya hampir selesai, malah kenyataannya berkebalikan. Fabrizio Romano mengklaim bahwa MU kini menarik diri dari transfer Rabiot. Menurut laporan tersebut, akar masalah dari kegagalan transfer ini adalah gaji sang pemain. Ibu sang pemain meminta gaji yang cukup besar kepada MU. Saat ini Rabiot mendapatkan gaji sekitar 7 juta euro per musim di Juventus. Ia meminta manajemen MU menaikkan nilai gajinya sampai 10 juta euro per musim. Angka ini kelewatan tinggi bagi MU karena Rabiot bakal jadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di tim mereka. Itulah mengapa mereka keberatan dengan mencoba menego angka ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa usaha MU itu sia-sia. Agen Rabiot tidak mau menurunkan tuntutan gaji sang gelandang. Itulah mengapa MU memutuskan untuk mundur. Karena mereka menilai tawaran gaji mereka sudah mentok untuk sang gelandang. Alhasil mereka kini fokus untuk mendatangkan gelandang lain ke Old Trafford sebelum bursa transfer ditutup. Manchester United diminta berhati-hati mengambil keputusan terkait masa depan Cristiano Ronaldo. Pasalnya tim jelas membutuhkan seorang pencetak gol seperti Ronaldo. Sejak awal muncul gosip kepergian Ronaldo, MU melalui Erik ten Hag menegaskan bahwa sang striker tidak dijual. Namun beberapa hari terakhir mencuat kabar bahwa MU sudah siap melepas si pemain. Kabar ini pun sampai ke telinga Gary Neville, si mantan pemain yang kini jadi analis. Menurutnya, melepas Ronaldo bakal mendatangkan masalah baru. Gary Neville menyadari komentarnya mungkin terlalu berani. Tim selevel MU tidak seharusnya finish di paruh bawah klasemen Liga Inggris. Namun, dengan kondisi tim yang sekarang, hal seperti itu mungkin terjadi. Sektor yang ingin diperkuat Manchester United di musim ini adalah pos bek kanan. Sergio Des dari Barcelona jadi kandidat terkuat yang bisa mengisi pos tersebut. Manchester United sejatinya sudah punya 2 pemain di posisi bek kanan. Mereka adalah Aaron Wan-Bissaka dan Diogo Dalot. Musim-musim sebelumnya Aaron Wan-Bissaka selalu jadi pilihan utama. Tetapi sang pemain mulai tersisihkan dalam beberapa laga awal di musim ini. Diogo Dalot mulai mendapatkan kepercayaan lebih sering dari manajer. Hal yang kurang dari dirinya adalah penampilan yang belum begitu memukau. Barcelona juga tidak muluk-muluk dalam menetapkan biaya transfer bagi Sergio Des. Dalam laporan AS, 25 juta euro sudah bisa membawa pergi pemain berpaspor Amerika Serikat itu keluar dari Spotify Camp Nou. Di sisi lain,
Man United tampaknya hanya menyediakan anggaran transfer sebesar 20 juta euro untuk Sergio Des. Namun laporan itu mengklaim bahwa MU cukup percaya diri bisa mendatangkan Sergio Des dengan harga tersebut. Pasalnya cuma satu, belum ada tawaran resmi yang diajukan. Saga perburuan striker baru Manchester United memasuki babak baru. Striker Leicester City Jamie Vardy dilaporkan jadi opsi yang dipertimbangkan serius oleh Manchester United. Menurut laporan The Metro, Manchester United serius merekrut Vardy karena sang striker punya rekam jejak yang bagus. 6 tahun terakhir ia konsisten mencetak banyak gol bagi Leicester City. Ia bahkan sukses membawa The Foxes menjuarai Premier League. Meski usianya tidak muda lagi, Jamie Vardy dianggap masih cukup tajam. Jadi ia bisa jadi opsi yang bagus untuk menambal absennya Cavani di United. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United melihat Vardy sebagai opsi jangka pendek yang bagus bagi tim mereka. Mereka berencana merekrutnya dengan kontrak jangka pendek. Mereka hanya menawarkan kontrak berdurasi 1 tahun untuk mantan striker timnas Inggris tersebut. Baru di tahun depan, MU akan menyiapkan dana yang besar untuk memboyong striker berkualitas top tier di bursa transfer. Orang terkaya dunia Elon Musk kembali bikin heboh. Kali ini Musk mengklaim sudah membeli klub Liga Inggris Manchester United. Pernyataan itu dikeluarkan Musk lewat akun Twitternya. Belum diketahui apakah Musk baru berencana mengakuisisi MU dari keluarga Glazer atau hanya membeli sebagian saham klub yang tercatat di bursa saham New York. Cuitan Musk soal MU ini merupakan lanjutan dari tweet sebelumnya yang menegaskan dukungan pada Partai Republik dan Demokrat AS. Hingga berita ini diturunkan memang belum ada respon resmi dari MU maupun keluarga Glazer sebagai pemilik klub yang memiliki valuasi 2,8 miliar dolar Amerika Serikat itu. Namun melihat sejarah Musk yang doyan bikin sensasi, maka bisa jadi ini cuma akal-akalan saja. Sebab belum lama ini Musk membatalkan pembelian saham Twitter setelah sempat ramai didengungkan olehnya di media sosial tersebut. Meski demikian, cuitan Musk ini bisa jadi akan membuat fans MU heboh duluan dan berharap jadi kenyataan.